Jelas saja Mbak dulu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya seperti biasanya Bu, baik-baik aja. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah ibu juga baik. Sekarang udah kelas berapa? Udah kelas 2 SMA Bu. Oh iya, kan di sini kan SMA kan? Ya masih kelas 2 IPA 1. Udah, anak IPA 1 ya? Ngomong-ngomong, kesibukannya apa nih akhir ini? Kan udah kelas 2 nih. Saya agak banyak kesibukan Bu, karena saya sering bolos. Sering bolos? Bolos dalam mata pelajaran maksudnya? Iya, Kenapa Mbak kok sering bolos? karena ya saya males aja Bu belajar, dan gangguannya itu dari keluarga juga. Oh iya, ngomong-ngomong, ada apa nih Mbak Iva datang ke sini? Datang untuk menemui Ibu. Saya mau konseling dari permasalahan saya. Permasalahan yang mana? Itu ya saya bolos gitu ya, tentang keluarga saya. Oh, yang tadi Mbak Iva sebutkan itu ya? Iya Bu. Oke. Sebelumnya apakah Mbak Iva pernah ikut sesi konseling? Belum pernah. Tapi pernah dengar nggak terkait konseling? Nah ya cuma sedikit-sedikit aja gitu. Yang Mbak Iva ketahui terkait konseling itu apa? Ya menyelesaikan masalah aja gitu. Salah ya? Iya, Salah. ya ngasih solusi gitu. Oke, tapi di sini Ibu tegaskan kembali ya terkait konseling itu apa. Jadi benar nih yang tadi Mbak Iva sebutkan, kalau konseling itu merupakan sebuah proses pemberian bantuan dalam hal pemecahan masalah. Akan tetapi di sini ada yang perlu Mbak Iva ketahui nih. Di sini kan ada yang namanya konselor dan konseling, di mana konselornya itu adalah Ibu dan konselingnya adalah Mbak Iva. Konselor di sini hanya sebagai fasilitator saja dalam mencari alternatif untuk memecahkan masalah yang sedang dialami oleh konselingnya yaitu Mbak Iva. Dan segala keputusannya terkait solusi apa yang akan diambil dan bagaimana pelaksanaan dalam pemecahan solusi itu ada di Mbak Iva, di konselingnya ya. Apakah masih ada yang belum dipahami dari penjelasan itu tadi? Untuk seperti rahasia, terus apakah itu akan disebar gitu kalau saya cerita. Jadi Mbak Iva merasa khawatir kalau Mbak Iva sudah cerita kepada Ibu, cerita dari Mbak Iva akan diketahui oleh orang lain gitu loh. Iya. Enggak, Mbak Iva gak perlu khawatir karena dalam konseling ini ada juga nih yang namanya asas kerahasiaan. Di apapun yang disampaikan oleh Mbak Iva kepada Ibu itu akan Ibu rahasiakan. Tidak akan Ibu sebarkan kepada orang lain. Jadi Mbak Iva gak perlu khawatir dan Mbak Iva ini dapat dengan terbuka memaparkan apa yang menjadi permasalahan Mbak Iva tanpa perlu ditutup-tutupi dari Ibu ya. Jadi Mbak Iva gak perlu sungkan untuk bercerita apapun. Ya. Saya sedikit lega kalau Ibu sudah memberitahu kepada saya untuk ada asas kerahasiaan dan asas keterbukaan seperti itu. Oh iya, di sini juga ada kan Mbak Iva ini kesini mau melaksanakan konseling kan? Ibu minta untuk Mbak Iva mengisi formulir informed consent. Jadi formulir ini bertujuan agar menegaskan kalau dalam sesi konseling kita hari ini tidak ada unsur keterpaksaan.
Benar kan? Mbak Iva gak terpaksa kan datang ke sini? Ya, baik. Coba tolong diisi dulu ya. Iya, Bu. Ada pulpennya nggak? Eh, Ini juga ada pulpen. nggak ada. Izin dulu Bu, ya. Isi ya Mbak. Kalau ada yang nggak begini mengerti bisa tanyain deh. Iya, Bu. Sudah, Bu. Boleh dicek dulu? Ya. Boleh dicek pulpennya ya? Sama-sama. Oh ini ada yang kelewat belum diisi. Ini terkait dengan waktu pelaksanaan konseling. Jadi kita akan melaksanakan konseling selama 45 menit. Apakah itu cukup? Atau mau nambah 20 menit? Enggak cukup 45 menit aja. 45 menit aja ya Ibu isi 45 menit ya. Iya, Bu. Oke. Mbak Iva sudah tanda tangan juga. Ibu tanda tangan ya. Iya, Bu. Karena untuk informasinya sudah, jadi Mbak Iva bisa mulai ceritakan apa yang menjadi permasalahan dari Mbak Iva, apa yang ingin Mbak Iva selesaikan dalam sesi konseling. Ya, pertama itu saya menyebab sering bolos itu ya dari faktor keluarga juga Bu yang menghambat saya bolos sekolah. Jadi bukan hanya keluarga sih, tapi dari teman-teman juga sering ngajak bolos gitu. Terus ya kalau keluarga itu mungkin karena saya sekolah sambil kerja gitu, jadi saya sering bolos aja karena saya kerja karena ekonomi keluarga itu. Oh, jadi di sini penyebab dari perilaku bolosnya Mbak Iva itu ada dua ya. Yang pertama itu karena ekonomi keluarga. Jadi Mbak Iva itu merasa lebih penting pekerjaan daripada pendidikan ya. Terus yang kedua itu karena faktor dari teman, diajak teman untuk bolos iya. Biasanya kalau bolos sama temennya itu kemana? Di tongkrongan aja Bu, di kayak kafe gitu. Nongkrong di kafe gitu ya Kak. Ya waktu saya bolos itu waktu pas jam peralihan mata kuliah gitu, jadi saya waktu atau seperti kayak istirahat itu saya izin kemana, terus saya nggak Nggak balik balik lagi. lagi? Oh ya gitu. Ngomong-ngomong ada faktor lain nggak selain itu? Nah, itu juga saya males aja belajar, apalagi pas pelajarannya itu bosan gitu, saya nggak suka. Misalkan apa nih yang bikin Mbak Iva membosankan belajar? Pertama itu faktor guru, yaitu kayak gak suka kayak milih-milih siswa gitu. Terus yang kedua itu ya apa itu rame Bu gitu, saya gak suka keramaian. Jadi Mbak Iva ini gak bisa fokus belajar kalau misalnya rame. Terus yang pertama itu alasannya karena Mbak Iva gak suka sama gurunya. Ya, sama gurunya terlalu milih-milih ya. Oke. Biasanya nih Mbak Iva kalau pergi bolos sama temannya itu ngapain aja? Nggak ngapain sih, penting cuma nongkrong aja gitu, mungkin sampai malam gitu. Kalau ada kerjaan ya pasti saya pulang untuk kerja gitu. Itu kerjanya dari pagi atau ada waktu tertentu? Waktu tertentu aja. Kalau saya lagi pengen kerja ya kerja gitu. Ya kekurangan ekonomi kayak orang tua, maaf ya Bu ya, saya itu orang tua saya itu lagi sakit, jadi kalau kekurangan uang tuh dia, jadi saya kerja. Jadi itu kerjanya sistem paruh waktu gitu ya. Kalau Mbak Iva pengen kerja, Mbak Iva bisa kerja. Oh, pantes Mbak Iva ini sering pakai waktu sekolah karena kan kalau bolos Mbak Iva keluar dari kelas, Mbak Iva bisa langsung tempat kerja, langsung kerja gitu ya. Iya. Tapi Mbak Iva tahu kan akibat dari sering bolos ini apa? Ya sih Bu. Nilai saya sudah anjlok gitu. Jadi waktu saya bolos
pas ketahuan sama guru, jadi saya dikasih teguran itu pas pertama kali, lalu yang ketahuan kedua kali baru saya dikasih surat keterangan gitu. Surat keterangan untuk orang tua atau Iya, gimana? orang tua. Terus tanggapan orang tuanya gimana? Ya Dimarahin juga? karena Ditegur ya sama orang tuanya? ya padahal kalau saya kan buat orang tua gitu. Tapi Mbak Iva gak pernah coba cerita ke orang tuanya. Jadi, lalu apa nih yang menjadi alasan Mbak Iva tiba-tiba pengen mengubah perilakunya, perilaku bolos itu? Saya sudah capek tuh bolos, pengen kayak teman-teman normalnya gitu, belajar ya belajar, waktunya main ya main, pengen gitu. Tapi saya masih gak tahu gimana cara gimana ya Bu, cara ngatur waktu seperti itu. Jadi Mbak Iva ini kesulitan dalam memilah mana yang menjadi prioritas, mana yang perlu didahulukan gitu ya Mbak? Iya. Oke, kalau gitu bisa boleh gak Mbak Iva jabarkan ulang lagi tujuan dan sisi konseling kita ini? Iya, saya mau merubah sikap bolos saya sih Bu. Dalam mengubah perilaku bolos kan tentunya ada perilaku positif agar perilaku bolos itu benar-benar diubah, benar-benar hilang gitu. Menurut Mbak Iva nih apa perilaku yang ingin Mbak Iva capai dan menurut Mbak Iva perilaku tersebut merupakan perilaku yang baik dan positif agar perilaku bolos itu hilang. Saya lebih ke disiplin sama giat belajar. Dari yang Mbak Iva sampaikan tadi, berarti di sini Mbak Iva ini ingin lebih menekankan pada pendidikan Mbak Iva ya. Mbak Iva itu berpikir bahwa pendidikan itu penting, apakah benar? Iya benar. Kenapa Mbak Iva bisa tiba-tiba berpikiran kayak gitu sehingga Mbak Iva ingin menghilangkan perilaku bolos, tiba-tiba berpikiran pendidikan itu penting, saya ingin menghilangkan perilaku bolos, itu kenapa? Ya karena saya lihat dari kakak-kakak saya itu sepertinya enak gitu, hidup tenang, pendidikan itu aman gitu, lancar-lancar aja gitu, tanpa ada hambatan seperti saya yang suka bolos. Iya Bu, karena kalau saya bolos takutnya saya nanti nilainya anjlok gitu, pas berpengaruh ke nanti kuliah saya. Kan kalau pas nilai dari SMA aja udah anjlok, gimana nanti kalau masuk ke kuliah? Oke, Mbak Iva khawatir akan masa depannya Mbak Iva nanti gimana ya? Iya. Oke, untuk selanjutnya bolehkah Mbak Iva jabarkan kembali terkait tujuan dari Mbak Iva datang ke sini dan tujuan dari sesi konseling kita hari ini? Iya, saya mau merubah sikap bolos saya sih Bu. Terus ya intinya tuh bolos aja, gimana caranya mau sikap saya berubah, Perilaku bolosnya berubah gitu ya? Oke. Dalam merubah perilaku bolos kan tentunya perlu disertai dengan perilaku positif agar perilaku bolos tersebut benar-benar hilang dan muncul nih semangat untuk menghilangkan perilaku bolos itu. Kira-kira Mbak Iva ada gak pandangan perilaku positif apa yang ingin Mbak Iva capai dan Mbak Iva inginkan? ya saya kayak disiplin sama giat belajar Bu. Terus dan saya mau berteman sama yang suka belajar gitu, jadi saya kalau berteman sama orang yang suka belajar ya pastinya kan saya ikut juga belajar, Jadi semangatnya mulai iya belajar juga. baru kali ini sih. Kan kalau yang kemarin saya temenan sama orang yang suka bolos, jadi kan saya suka bolos, jadi ya saya punya prinsip gimana perilaku saya ini udah pengen berubah. Jadi kalau temanan sama orang yang suka belajar kan pasti saya suka juga ikut belajar kan Bu.
Lalu ada gak usaha yang udah Mbak Iva lakuin ini untuk mencapai perilaku positif tersebut? Apa ya? Banyak apa ya? Contohnya kayak tadi Mbak Iva kan pengen nih berada di lingkungan yang positif, lingkungan di mana anak-anaknya itu semangat belajar. Nah, Mbak Iva udah coba mulai berteman sama mereka nggak? Atau dalam hal disiplin, kata Mbak Iva tadi, Mbak Iva udah mulai mengatur waktu nggak? Itu kayak saya baru kali ini punya semangat belajar Bu. Ya mungkin dari sisi konseling kali ini saya punya semangat belajar buat merubah sikap perilaku yang bolos. Jadi sejauh ini semangatnya mulai timbul saat Mbak Iva konseling kali ini, dan berarti belum ada usaha apa nih? Belum ada usaha apa-apa. Oke, nah kalau gitu kan Mbak Iva ini udah punya pandangan nih ke depannya mau melakukan apa dan bagaimana melakukannya. Sekiranya Mbak Iva bisa gak untuk melakukannya itu, mencapai perilaku positifnya itu agar perilaku positif lah. Iya bisa Bu. Sekiranya bisa konsisten gak? Insya Allah saya usahakan. Oh ya, coba disebutkan lagi apa tadi usaha yang akan Mbak Iva lakukan. Pertama, Disiplin waktu, semangat belajar, terus berteman sama orang yang suka belajar. gitu ya. Jadi setelah sesi konseling ini, Mbak Iva akan mulai mencoba usaha-usaha tersebut ya, Iya. dan menghilangkan perilaku membolosnya. Tapi di sini Ibu punya cara nih agar Mbak Iva bisa konsisten, lebih konsisten lagi. Jadi Mbak Iva ini kayak meminimalisir lah lupa dalam melaksanakan usaha-usaha tersebut, atau meminimalisir perasaan malas untuk melakukan usaha tersebut. Jadi caranya itu dengan melakukan kontrak perilaku. Jadi gimana itu kontrak perilaku? Kontrak perilaku itu nanti Mbak Iva menuliskan hal-hal positif yang berupa usaha tadi yang ingin Mbak Iva lakukan agar dapat menimbulkan dan agar dapat menimbulkan semangat, dan akhirnya nih outputnya nanti akan mengubah perilaku membolos Mbak Iva itu tadi ya. Yang ini di sini Ibu ada kertas. Di sini coba nih Mbak Iva tuliskan apa saja usaha yang akan Mbak Iva lakukan. Iya Bu. Bagaimana dengan mencoba mencari lingkungan belajar yang menyenangkan? Iya, Ya, semangat belajarnya Iya Bu. Iya. Kayak belajar sambil dengerin musik atau cari suasana baru di kafe-kafe. Mungkin kalau Mbak Iva suka kafe kan? iya. Belajar itu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang ditampilin bisa tampilin lagi ya. Di sini jangan lupa ada tanda tangan biar kelihatan makin resmi gitu. Jadi perasaan untuk melanggar itu makin Iya. Iya saya. sini itu juga tanda tangan ya. Jadi di sini Mbak Iva kan sudah menuliskan nih usaha-usaha apa saja yang akan Mbak Iva lakukan, dan dalam kontrak belajar ini Mbak Iva ini harus bertekad untuk konsisten dalam melakukan usaha ini, karena Mbak Iva sudah menuliskan nih di atas kertas putih, ya kertas putih dengan tanda tangan, dan mungkin nanti akan dikasih meterai ya biar makin malam. Iya Bu.
Dan selama beberapa minggu ke depan ini Ibu akan mengontrol, akan melihat bagaimana perilaku Mbak Iva. Apakah Mbak Iva benar-benar konsisten dan ada perubahan untuk mencapai perilaku positif dan mencapai tujuan Mbak Iva, yaitu menghilangkan perilaku membolosnya Mbak Iva ya. Iya, Bu. Apakah Mbak Iva tidak masalah dengan itu? Tidak. Jadi tidak masalah ya kalau nanti misalnya Ibu menghubungi Mbak Iva untuk memonitori perilaku Mbak Iva. Jadi saya lebih ingat aja gitu Bu, kalau saya punya konsisten dengan itu. Oh iya, jangan lupakan juga Mbak Iva ini harus self management, harus benar-benar mengatur diri Mbak Iva sendiri nanti ya. Iya Bu. Jadi setelah sesi konseling ini juga mungkin nanti akan ada sesi konseling berikutnya untuk Ibu meminta keterangan dari Mbak Iva gimana perubahan yang Mbak Iva rasakan dan bagaimana perasaan Mbak Iva setelah melakukan apa yang sudah tertera dalam kontrak perilaku ini ya. Iya. Jadi Mbak Iva gak masalah ya kalau misalnya nanti ada sesi konseling lagi. Ya, gak masalah. Bersedia? Sedia. Bersedia. Oke, karena tadi Mbak Iva sudah menuliskan kontrak belajar dan kita sudah menemukan nih solusi dan penyelesaian atas permasalahan dari Mbak Iva. Bisa nggak Mbak Iva coba jabarkan ulang kembali menjadi sebuah kesimpulan apa yang kita dapatkan dari sesi konseling hari ini? Jadi saya dari awal sampai akhir konseling ini saya sudah punya pandangan bagaimana perilaku yang dari yang suka lulus jadi nggak lulus itu kayak semangat belajar, harus berubah teman gitu, bukan teman, tapi sikap teman yang suka ngajak bolos sekarang sudah teman sama orang yang dijauhkan dan mencari teman yang memiliki semangat belajar yang tinggi ya, betul ya. Jadi Mbak Iva sudah mengetahui usaha-usaha apa yang akan Mbak Iva lakukan akibat dari perilaku bolosnya itu, dan Mbak Iva ini sudah punya pandangan apa yang akan dan bagaimana yang harus Mbak Iva lakukan ke depannya ya. Jadi bagaimana perasaan Mbak Iva setelah mengikuti sesi konseling ini? Apakah Mbak Iva masih merasa permasalahan tersebut membebani Mbak Iva atau bagaimana? Sangat tidak membebani Bu, karena dengan penjelasan Ibu dari awal sampai akhir ini sangat mudah dipahami. Jadi saya sudah punya ya seperti tadi seperti barusan saya punya pandangan gimana perilaku buruk jadi lebih baik seperti itu. Saya lebih ke semangat belajar nanti Bu kalau sudah konseling hari ini ya. Lalu apakah ada hal lain yang ingin Mbak Iva sampaikan kepada Ibu sebelum Ibu menutup sesi konseling pada hari ini? Udah gak ada Bu. Ada. Jadi sesi konseling hari ini bisa kita selesaikan sampai di sini saja ya. Ya Bu. Oh ya, sebelum kita menutup sesi konseling hari ini, Ibu ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Iva karena Mbak Iva sudah mempercayakan Ibu untuk menjadi teman bercerita, sehingga permasalahan yang Mbak Iva alami itu dapat kita temukan jalan keluarnya, dan semoga nanti jalan keluar ini merupakan yang terbaik dan bisa mencapai apa yang Mbak Iva inginkan ya. Pasti Bu. Kalau sudah tidak ada yang ingin Mbak Iva sampaikan lagi, kita akhiri sesi konseling hari ini. Mungkin kita akan bertemu di sesi konseling yang berikutnya ya Mbak Iva ya. Udah, kalau misalnya nggak ada yang ingin disampaikan lagi, kita akhiri sesi konseling hari ini dan sampai jumpa di sesi konseling yang berikutnya ya Mbak Iva. Ya baik Bu, saya pamit pulang dulu Bu ya. Kalau mau pulang ya? Ya. Mari Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Mbak Iva. Iya Bu.